warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Julanti Aulia dengan NIM 050 11 38 20 25 160 kelas F Pratikum Dasar-Dasar Ilmu Tanah B. Indralaya. Sebelum mengenal lebih jauh tentang penetapan bahan organik di laboratorium, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bahan organik. Bahan organik merupakan bahan-bahan yang dapat diperbarui, didaur ulang, dirombak oleh bakteri-bakteri tanah, menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman tanpa mencemari tanah dan air. Bahan organik tanah merupakan penimbunan dari sisa-sisa tanaman dan binatang yang sebagian telah mengalami pelapukan dan pembentukan kembali. Bahan organik demikian berada dalam pelapukan aktif dan menjadi mangsa serangan jasad mikro. Sebagai akibatnya, bahan tersebut berubah terus dan tidak mantap, sehingga harus selalu diperbarui melalui sisa-sisa tanaman atau binatang. Nugroho 2012. Bahan organik memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan tanah untuk mendukung tanaman, sehingga jika kadar bahan organik tanah menurun, kemampuan tanah mendukung produktivitas tanaman juga menurun. Menurunnya kadar bahan organik merupakan salah satu bentuk kerusakan tanah yang umum terjadi. Kerusakan tanah merupakan masalah penting bagi negara berkembang karena intensitasnya yang cenderung meningkat, sehingga tercipta tanah-tanah yang rusak yang jumlah maupun intensitasnya meningkat. Sumber primer bahan organik adalah jaringan tanaman berupa akar, batang, ranting, daun, dan buah. Fungsi bahan organik menurut Tobing 2009. Yang pertama, sebagai granulator yaitu memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, sumber unsur hara N, P, S, dan unsur hara mikro lainnya. Dan yang ketiga, menambah kemampuan tanah untuk menghambat air. Yang terakhir, menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara. Kapasitas tukar kation tanah menjadi lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah juga harus diperhatikan, karena mempengaruhi jumlah bahan organik. Miller et al. 1985 berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah bahan organik dalam tanah adalah sifat dan jumlah bahan organik yang dikembalikan kelembaban tanah, temperatur tanah, tingkat aerasi tanah, topografi, dan sifat penyediaan hara. Faktor-faktor yang mempengaruhi dekomposisi bahan organik dapat dikelompokkan dalam 3 grup, yaitu yang pertama, sifat dari bahan tanaman termasuk jenis tanaman, umur tanaman, dan komposisi kimia. Yang kedua, tanah termasuk aerasi, temperatur, kelembaban, kemasaman, dan tingkat kesuburan. Dan yang terakhir, faktor iklim terutama pengaruh dari kelembaban dan temperatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nasria dengan NIM 0501 13 82 025144, program studi Agribisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan bahan organik tanah. Bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu H2SO4 pekat, H3PO4 85%, tanah, indikator definilamin, FOSO4 0,5N, dan K2CrO71N. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu buret, labu takar, Erlenmeyer, dan pipet ukur. Langkah kerjanya yaitu menimbang tanah kering angin sebanyak 1 gram, kemudian memasukkan ke dalam labu takar 50 cc. Lalu ditambah K2CrO71N sebanyak 10 ml dan H2SO4 sebanyak 10 ml.
Kemudian, labu takar digoyangkan untuk mencampur bahan. Setelah itu, didiamkan selama 30 menit untuk memberikan kesempatan reaksi. Setelah 30 menit ditambahkan H3PO4 85% sebanyak 10 ml dan 1 ml indikator devimilamin. Apabila warna larutan berubah menjadi hijau, maka perlu kita tambahkan K2CR2O7 dan H2SO4 dalam jumlah yang sama. Kemudian, tambahkan air suling sampai tanda garis. Ambil 10 ml cairan yang jernih. Lalu ditambah 15 ml air suling. Siapkan larutan FeSO4 0,5 N di dalam buret, kemudian lakukan reaksi menggunakan FeSO4 0,5 N sampai terjadi perubahan warna dari kuning ke hijau-hijauan mirip seperti warna pada blanko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Maharani dengan NIM 05011382025184 dari Prodi Agribisnis dari kelas Agribisnis B Indralaya. Untuk mendapatkan nilai persentase C organik dengan metode Walkley and Black, jumlah titrasi FeSO4 perlu dimasukkan ke dalam suatu persamaan. Persamaan untuk menghitung persentase C organik pada tanah dan pupuk berbeda. Berikut penjelasannya. Rumus C organik tanah adalah sebagai berikut, di mana mililiter blanko diperoleh dari jumlah titrasi dari blanko. Blanko sendiri merupakan larutan yang terdiri dari kalium dikromat dan H2SO4 tanpa adanya bahan sampel uji yang kita tambahkan. Kemudian, berat sampel adalah berat tanah yang kita gunakan dalam kegiatan analisis adalah sebesar 0,25 hingga 0,5 gram. 0,5 gram akan kita gunakan pada sampel-sampel tanah yang kita duga memiliki C organik rendah. Sementara pada
tanah yang kita duga memiliki C organik tinggi, perlu kita gunakan sampel sebesar 0,25 gram. Selanjutnya, untuk faktor kadar air diperoleh dari rumus 100 plus persentase Ka dibagi 100. Analisis, maka kita dapat masukkan ke dalam persamaan berikut, di mana mililiter belangko yang kita gunakan dalam analisis sebesar 7,4 ml dan mililiter sampelnya sebesar 7 ml dengan berat sampel tanah sebesar 0,5 gram dan faktor kadar air sebesar 1,05, maka akan diperoleh persentase C organik pada tanah sebesar 0,18%. Lalu bagaimana cara mengukur persentase bahan organik tanah? Cara mengukur persentase bahan organik tanah dengan menggunakan persentase C organik tanah dengan faktor proteksi yaitu sebesar 1,73. 1,73 diperoleh dari pendugaan bahwa terdapat 58% C organik di dalam kandungan bahan organik, sehingga 1,73 dikalikan 0,18% akan diperoleh kandungan bahan organik tanah sebesar 0,31%.